Kita duduk diam di pinggir jalan atau di halaman rumah, lalu tiba-tiba melihat kambing lewat. Mana ya? Kambing cuman lewat, jalan santai, kadang mengembik, kadang diam saja. Tapi suatu ketika saya melihat kambing, dan tiba-tiba muncul pertanyaan aneh dalam pikiran saya. Kalau manusia hidupnya cuman makan, tidur, kawin, dan berebut hal dunia, apa bedanya kita dengan kambing? Maaf kalau pertanyaan saya terasa kasar, tapi justru pertanyaan seperti ini yang sering muncul dalam perenungan Jawa. Dalam laku batin, dalam keheningan saat kita jenuh melihat manusia sibuk debat soal agama, sibuk pamer jenggot, sibuk menyalahkan orang lain, tapi lupa pada dirinya sendiri. Dalam tradisi Jawa, terutama dalam kejawen dan filsafat hidup orang-orang sepuh, manusia itu tidak diukur dari penampilan lahiriah, bukan dari jubah, bukan dari jenggot, bukan dari panjangnya doa, tapi dari kesadaran batin, dari rasa, dari laku, dan dari sejauh mana ia mampu mengendalikan hawa nafsu. Lalu, kenapa saya menyinggung kambing? Karena kambing adalah hewan yang paling jujur dalam menampilkan nafsunya. Makan ya makan, kawin ya kawin, lapar ya ngembik. Dia tidak pura-pura, tapi manusia kadang lebih buas dari kambing. Karena kita bisa menyembunyikan hawa nafsu di balik simbol-simbol suci, di balik jubah putih, di balik seruan dakwah, di balik jenggot, di balik ritual. Nah, inilah yang membuat saya berpikir, jangan-jangan kambing malah lebih jujur daripada sebagian manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah kehilangan jiwa dan hidup hanya mengikuti mekanisme biologis, tanpa kepekaan, tanpa rasa, tanpa batin. Mari saya tegaskan dulu, saya tidak anti jenggot. Tidak ada masalah dengan rambut di dagu. Tapi dalam filsafat Jawa, kita diajarkan untuk melihat di balik simbol, bukan berhenti di permukaan. Kalau jenggot tumbuh sebagai bagian alami, dirawat dengan baik, bersih, dan bukan untuk pamer kesalehan, ya nggak ada soal. Tapi kalau jenggot dijadikan simbol superioritas, lalu merasa paling suci, menyalahkan orang yang tidak berjenggot, itu yang berbahaya. Dalam ajaran Jawa, itu disebut ketungkul marang sandangan lahir, alias terlalu sibuk mempercantik bungkus, tapi isinya kosong. Terlalu sibuk menata identitas luar, tapi lupa bahwa kebersihan hati lebih penting dari kebersihan dagu. Reinkarnasi dalam filsafat Jawa. Dari manusia menjadi kambing, dalam filsafat Jawa, terutama dalam pandangan ajaran kuno, dikenal konsep reinkarnasi, bahwa roh manusia akan terus mengalami kelahiran kembali, bergantung pada laku hidupnya di masa lalu. Jika hidupnya penuh kebijaksanaan dan pengendalian diri, ia bisa lahir sebagai manusia yang lebih tinggi, bahkan mencapai moksa, lepas dari kelahiran duniawi. Tapi jika ia hidup ikut nafsu, serakah, menyakiti sesama, dan hanya mengejar lahiriah, maka rohnya akan turun derajat, lahir sebagai hewan, dan kambing adalah salah satu simbolnya. Kenapa kambing? Karena sifat-sifat nafsu yang menonjol, selalu lapar dan tidak tahu cukup. Hanya hidup untuk kawin, tak punya rasa malu, beraroma khas karena malas bersih-bersih, kepalanya menunduk, tapi keras kepala. Lah, kalau kita lihat fenomena hari ini, berapa banyak manusia yang hidup seperti itu? Satu hal yang menurut saya sangat disorot dalam laku kejawen adalah, jangan fanatik pada simbol, fanatiklah pada nilai. Tapi sekarang justru kebalik, simbol dipuja-puja, nilai diabaikan. Yang penting kelihatan rajin ibadah, tapi di belakang mencaci. Yang penting jenggotnya lebat, tapi di dalam hatinya penuh iri. Yang penting pakai gamis, tapi perilaku jauh dari adab. Dalam laku Jawa, fanatisme semacam ini disebut ilmu tanpa kauruh, atau pengetahuan tanpa rasa. Akhirnya, orang bisa punya ilmu tinggi, hafalan banyak, tapi tak mampu mengasihi, memahami, dan merenung. Dalam banyak wejangan Jawa lama, kita sering mendengar kalimat seperti ojo urip koyo wedus, mangan turu kawin, ora nduwe roso. Jangan hidup seperti kambing, hanya makan, tidur, kawin tanpa rasa. Kalimat ini bukan penghinaan, tapi peringatan. Karena dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk rasa. Makhluk yang dikaruniai kawicaksanaan mana, kebijaksanaan hati. Kalau rasa itu mati, kalau hati tertutup karena fanatisme dan nafsu,
maka manusia jatuh derajatnya dan hidupnya jadi sia-sia. Banyak orang Jawa dulu yang hidup sederhana, bahkan tidak sekolah, tapi batinnya dalam. Dia tidak berjenggot, tidak hafal kitab, tidak pernah khutbah. Tapi tutur katanya halus, sikapnya menyejukkan, dan selalu memuliakan siapapun yang datang. Itulah manusia sejati, menurut leluhur Jawa, bukan dari penampilannya, tapi dari getaran hatinya. Saya pernah bertemu seseorang, orang kota, lulusan luar negeri, rajin ibadah, berjenggot rapi. Tapi waktu ada tukang parkir yang menyodorkan tangan, ia menepis dengan kasar, sambil berkata, "Saya bukan pengemis. Saya nggak perlu didoakan kamu." Saya terdiam. Saya tidak melihat agama dalam sikapnya. Saya hanya melihat kesombongan. Lalu saya teringat wejangan guru saya di kampung. Wong salat ramesti sholeh, tapi wong sing bisa ngasihi, ngapuro, lan ngajeni, iku wis cedak karo Gusti. Orang yang rajin ibadah belum tentu baik. Mengasihi, memaafkan, dan menghormati, dia sudah dekat dengan Tuhan. Leluhur Jawa percaya bahwa jiwa manusia yang penuh ambisi, amarah, dan keserakahan bisa lahir kembali sebagai wedhus, kambing, nafsu kawin dan makan, kebo, kerbau, malas, keras kepala, ula, ular, licik, penuh dendam. Ini bukan dongeng, tapi simbol laku batin. Kalau hidup kita sekarang penuh dengan sifat-sifat itu, ya jangan kaget kalau setelah mati, roh kita belum bisa naik derajat, dan malah kembali jadi hewan. Itu sebabnya, leluhur sering menasihati. Uripmu saiki pancen penentu uripmu mengko. Ojo nganti bali dadi titah kang luwih asor. Hidupmu sekarang menentukan kehidupanmu nanti. Jangan sampai kamu kembali sebagai makhluk yang lebih rendah. Apakah semua orang berjenggot itu fanatik? Tidak, tentu tidak. Ada banyak orang berjenggot yang sangat bijak, halus, dan bersih lahir batin. Mereka merawat jenggotnya bukan karena pamer, tapi sebagai bentuk keteladanan dan laku pribadi. Tapi yang saya soroti di sini adalah ketika jenggot dijadikan lambang kesombongan, ketika simbol-simbol suci dipakai untuk menghakimi, ketika seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain hanya karena penampilan lahiriah, itu yang berbahaya. Dan dalam filsafat Jawa, itu disebut tundung saka rasa, diusir dari rasa sejati. Filsafat Jawa mengajarkan hidup yang bersih, tapi bukan hanya mandi dan berpakaian rapi. Yang lebih penting adalah resik batin. Resik awae, resik omonge, resik atine, resik panggawene. Bersih tubuhnya, bersih ucapannya, bersih hatinya, bersih perbuatannya. Jadi kalau ada orang yang lahirnya terlihat religius, tapi batinnya penuh kemarahan, kebencian, dan hasrat menguasai, maka dalam kacamata Jawa, ia belum selesai. Bahkan bisa kembali sebagai makhluk yang lebih rendah, untuk belajar ulang soal kasih sayang. Pertanyaan yang saya ajukan ke diri saya sendiri, dan sekarang saya ajukan ke Anda. Apakah kita hidup sebagai manusia karena memang sudah pantas jadi manusia? Ataukah kita cuma diberi bentuk manusia, padahal jiwanya belum layak, karena bentuk bisa menipu. Tapi laku tidak pernah bohong.